Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Titus pasal kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijak sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati Tuhan mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. To be like Him. Itulah judul khotbah kita malam hari ini. Menjadi seperti Dia. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Malam hari ini kita mau menggali dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 tentang menjadi seperti Dia. Mari kita perhatikan ayat yang bagi manusia itu. Karena dosa dan pelanggarannya, manusia itu harus mati karena dosanya, harus dihukum masuk ke dalam api neraka. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Waktu kita percaya, maka kita mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan yang kekal, yang Tuhan karuniakan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Nah, sedangkan ayat yang ke-12, kalau kita perhatikan, ini berbicara tentang didikan Tuhan. Bagi kita yang percaya pada Yesus, kita akan anak remaja, ada anak dewasa, secara rohani juga terjadi demikian. Nah, Tuhan mau kita yang sudah percaya pada Yesus tidak terus-terus menjadi bayi rohani. Karena kalau bayi rohani, Tuhan gak bisa bekerja sama dengan kita. Karena bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Oleh karena itu apa yang terjadi, percaya atau tidak, bagi kita yang udah percaya pada Yesus, Tuhan sendiri yang akan mendidik kita. Alkitab katakan, Tuhan sendiri yang mendidik kita. Sebenarnya maksud tujuannya supaya kita dewasa, supaya kita sempurna. Karena Dia ingin supaya saudara dan saya yang udah percaya pada Yesus, mewakili kehadirannya. Dengan melihat hidup kita, dunia boleh melihat Yesus, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan akan berurusan dengan kita. Coba perhatikan ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Tuhan tidak mau bagi kita yang sudah percaya Yesus ada sifat kefasikan, sifat orang-orang yang tidak percaya pada Allah. Tuhan tidak mau sifat itu ada. Tapi sebaliknya Tuhan ingin ada sifatnya dalam kehidupan kita. Ada ketaatan, ada takut keinginannya. Sedangkan Tuhan tidak ingin satupun kita anak-anaknya terhukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu kalau Tuhan lihat ada sifat-sifat keduniawian dalam hidup kita yang bisa menyeret kita jauh daripada Tuhan, Tuhan akan berurusan dan mendidik kita supaya apa? Supaya kita melepaskan. Dan Tuhan sendiri akan melepaskannya juga, supaya saudara dan saya dewasa. Saya ingin kita melangkah sebelum kita lanjut, kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dikatakan begini,
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini luar biasa. Ya. Kalau kita baca 13 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi ayat 14-nya itu menjelaskan maksud daripada didikan Tuhan itu. Engkau boleh bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan tugas. Ya, tugas apa? Tugas mulia, menyatakan kehendaknya dalam dunia ini. Karena ada maksud besar daripada Allah. Semakin lama kita udah percaya Yesus dan tidak dewasa-dewasa, saya ingin katakan dunia sekitar kita tambah sengsara. Karena Tuhan menebus kita untuk apa? Untuk jadi teman sekerjanya. Kehadiranmu seharusnya di mana-mana menjadi berdampak dan menjadi kesaksian. Nah, tadi kami katakan ayat 13 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Sedangkan ayat yang ke-14 itu sebenarnya menjelaskan maksud didikan Tuhan kepada kita. Apa maksud dia? Dia ingin di mana dia ada, kita juga ada di situ. Ya. Dan ini penting. Oleh karena itu apa yang terjadi sebelum hal itu terjadi? Ya, Tuhan mau saudara dan saya bekerja sama dengan Tuhan melaksanakan kehendaknya. Karena dikatakan pada ayat 14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, ini kehendak Tuhan bagi kita. Kami sering berkata begini, sebelum Allah penyelamat yang kita kenal di dalam Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, Allah kita adalah Allah pembangun. Bacalah Alkitab kita, dengan jelas Allah kita Allah yang pembangun. Ya, hari pertama dia ciptakan ini, hari kedua dia ciptakan itu, terus dia ciptakan. Ya, bahkan dia masih bekerja sampai hari ini juga. Dia Allah pembangun. Nah, sesudah kita diselamatkan, kita harus kembali pada tujuan kita hidup. Tuhan bukan hanya ingin kau masuk sorga, besar apa yang terjadi, bukan hanya untuk ke sorga, tapi kau didudukan kembali pada dudukanmu. Dan Tuhan mau bekerja sama dengan kita untuk apa? Menyelesaikan tugasnya. Jadi sesudah engkau diselamatkan, jelas ayat yang ke-12 Tuhan mendidik kita. Dengan ayat 13 dijelaskan dia akan datang. Nah, ayat 14 menjelaskan untuk apa didikan itu terjadi. Tuhan mau supaya saudara dan saya mewakilinya untuk berbuat baik, membangun dunia di mana kita ada. Ya, membangun dunia. Kalau bahasa lebih Alkitab lagi, menegakkan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Itu tugas orang percaya. Membangun kerajaan Allah. Karena Yesus bilang, jadilah di bumi seperti di sorga. Itu tugasmu dan tugasku, menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Jadi ingat, semakin banyak dan bagi orang lain, sumber inspirasi, pembawa damai, yang menjadi ambasadornya, yang menjadi suara kenabian bagi dunia ini. Semakin kita masa bodoh dan semakin kita nggak ngerti ini apa yang terjadi, saya ingin katakan iblis akan terus bertepuk tangan karena 10. Dikatakan demikian. Roma pasal yang ke-10
Kalau kita lihat di situ, bahwa Tuhan ingin kita jadi orang yang dewasa secara rohani. Tapi kalau hal itu tidak terwujud terus, apa yang terjadi kami ingin katakan, ya, kita akan melihat dampaknya. Orang-orang sekitar kita akan pada akhirnya semakin menderita. Oleh karena itu kami ingin mendorong setiap kita, ya, ayo hari ini, dan kalau kita menyadari akan hal ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dikatakan sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi dikatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Datang, sebelum Dia datang, Tuhan mau ingin kita maksimal membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ya, kalau bahasa Alkitab kita malam hari ini dikatakan untuk melakukan kebenaran, perbuatan baik. Kalau kita mengerti akan hal ini, saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Sangat disayangkan, banyak kita udah lama jadi Kristen, cuma kekristenan kita pada akhirnya muter-muter terus begitu saja. Ya, kerja kita cuma mengeluh saja. Apalagi kalau kita mau jujur pada hari-hari ini, banyak kali kita, ya kalau Kristen tidak ubahnya kayak apa itu, kedukun. Kalau udah ke gereja nggak ubahnya kayak kedukun. Ya, cuma apa itu, supaya bagaimana naik pangkat, sebagaimana supaya kaya, ya supaya usahanya maju, hanya seputar itu saja. Ya, seharusnya kita lebih daripada itu. Karena dunia ini bukan destiny kita. Tuhan mau apa yang terjadi, hidupmu harus mengerti kehendaknya. Tuhan ingin supaya apa? Supaya ya kita menegakkan kerajaannya. Tadi kami katakan Yesus udah datang menyelamatkan kita. Yesus, Dia mendidik kita. Yesus akan datang. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Jadi mulia sekali rencana Tuhan bagi setiap kita. Tidak dilarang kita jadi kaya, boleh. Ya, tapi itu bukan tujuan kekristenan. Ya, itu bukan tujuan. Oleh karena itu, waspada tentang hal ini. Jangan sampai kita menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya. Itu bukan tujuan. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, mendudukkan kita pada tujuan hidup kita yang semula. Ya, dan engkau mesti ya mengerti akan hal ini, dan bukan hanya untuk ya santai-santai saja, tapi kembali pada fitrah kita, membangun kerajaan Allah kembali di atas muka bumi ini. Ya, jadi ayo malam hari ini, sesudah kita dengar firman ini, mari kita kejar apa yang patut kita kejar, supaya kekristenan kita tidak mutar-mutar, tapi kita melangkah tiap kita untuk menjadi seperti Dia. Haleluya. Tuhan mau supaya kita seperti Dia. Seperti Dia dalam arti apa yang terjadi? Ya, bukan rambutnya. Bukan. Haleluya. Ada banyak orang kan ingin seperti Yesus dalam arti rambutnya lah yang ditiru. Bukan itu. Haleluya. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus, Dia boleh menggenapi seluruh kehendak Allah pada waktu Dia ada dalam dunia ini. Dia boleh ya maksimal menyatakan kehendak Allah di atas muka bumi ini. Ya, kami ingin katakan Tuhan mau juga kita begitu, to be like Him. Tuhan mau kita menjadi seperti Dia. Ya, sold out bagi rencana Allah. Ya, menyatakan keputusan ilahi di dalam dunia ini. Dan kita boleh menjadi suaranya di atas muka bumi. Ya, tapi harus ngerti. Ya, to be like Him. Ya, kita harus seperti Dia. Kita harus ngerti. Kalau kita dikasih kekayaan, untuk apa itu? Ya,
Jangan sampai pada akhirnya apa yang terjadi membuat kita jadi jauh daripada Tuhan. Kita bisa pakai itu kok. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Ya, mungkin kita berkata bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dengan kekayaan. Kita dukung pekerjaan Tuhan, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jadi, ya itu yang paling penting pada hari-hari ini. Kita mengerti kehendak Tuhan dan kita mau melakukannya. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami tekankan, rutinitas membuat orang jenuh. Banyak orang Kristen pada hari-hari ini jenuh. Banyak kali, ya bahkan para pelayan Tuhan jenuh juga. Bahkan gereja Tuhan udah nggak ngerti apa yang harus dia buat. Semuanya serba rutinitas. Habis Januari, Februari, habis Februari, Maret terus. Iya, nanti habis November, Desember. Terus lagi kita begitu. Kita nggak ngerti. Tapi hari ini kami menekankan buat kita. Sadarlah. Sesudah engkau diselamatkan, Tuhan bentuk kita. Ya, Tuhan akan datang. Ya, dia ingin saudara dan saya dewasa. Sebelum dia datang, dia ingin kita. Ya. Dan kita akan lihat pada akhirnya, ya, kuasa Allah yang maha tinggi itu akan nyata dari karya kita, dari segala apa yang kita kerjakan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Menjadi seperti Dia. Jadi Tuhan ingin bagi kita yang udah percaya pada Yesus seperti Dia. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya pada Yesus, kita dibentuknya. Ya, Dia akan datang. Sebelum Dia datang, Dia ingin kita seperti Dia. Ya, taat sampai mati. Dia ingin supaya kita seperti Dia. Ya, semuanya selesai apa yang ditugaskan untuk dilakukannya. Dan Tuhan mau kalau Dia, ya, Allah pembangun, Dia ingin sesudah kita diselamatkan juga menjadi anak-anak Tuhan yang membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini, menyatakan kehendak Allah dengan sepenuhnya di atas muka bumi ini. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.